sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman, kami benar-benar memiliki hati yang haus akan firman, tetapi juga sikap hati mendengar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat firman. Pakailah hamba, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan, biarlah hamba ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Akhirnya kita ada di bulan Desember, minggu pertama bulan Desember. Karena tanggal 1 hari Senin ya. Kemudian sekarang tanggal 6 ya. Tanggal 6. Puji Tuhan. Oh, tanggal 7. Tanggal 7. Kalau Bapak Ibu mau kita masuk tahun baru 1 Januari 2026 atau Tuhan Yesus datang saja? Jadi mana? Tuhan Yesus datang atau kita memasuki tahun baru 2026? Saya biasa tanya juga, yang mau wisuda, Pak Yonas sudah wisuda ya? Oh, puji Tuhan, Pak Yonas sudah wisuda. Kita tidak dapat bocoran, jadi hanya lihat kenapa ada perempuan sendiri dengan Madin. Oh, bapaknya ada pergi wisuda, ya kan? Puji Tuhan. Jadi kita pun jemaat berkat luar biasa ya. Kemarin Kevin di wisuda sarjana kedokteran. Tunggu 2 tahun lagi Ratu mau di wisuda lagi. 2 tahun atau setahun? 2 tahun lagi. Puji Tuhan. Nah, itu adalah berkat Tuhan. Tapi saya biasa tanya, mau di wisuda pilih di wisuda atau Tuhan Yesus datang? Masih saya bilang, wisuda apa? Saya bilang, kalau saya tidak, dia Tuhan Yesus datang, nanti wisuda di surga sekali. Oke, saudara-saudara, apakah di antara kita pernah ada orang meremehkan kita? Dulu lihat baru mata biring lagi. Ada pernah? Sering ya, sering kita mengerti. Bahkan orang melihat kita dengan sebelah mata. Ya, orang lihat kita punya penampilan. Saya pernah di Jogja, karena saya suka pakai sandal jepit ya. Saya sudah melayani di Manokwari, baru kita pergi ke Jogja. Kacamata saya ada sedikit masalah. Kemudian oleh seorang pendeta teman antar saya ke satu toko di Malioboro situ. Kemudian saya tanya, ini berapa kacamata? Oh, itu harganya 600.000. Ini saya bilang, tapi saya suka yang ini. Saya bilang, berapa ini? Dia lihat saya dari atas kembali bilang, itu mahal Bapak. Saya bilang, oh, nah, tapi harganya berapa? Mahal sekali itu Bapak. Dia bilang mahal. Baru teman saya bilang begini, iya mahal berapa? Dia yang emosi. Dia lihat saya bilang oke. Saya langsung tanya begini, kira-kira berapa lama kamu mau bikin ini? Dia bilang, ya soalnya saya mau pulang ke Papua. Saya bilang pulang ke Papua, dia bilang, oh Bapak ini memangnya kami dari Papua kaya raya, dan langsung berubah pikiran. Jadi dia saya punya sandal jepit dan pakai kaos oblong. Ya ampun. Ya, kadang-kadang kita diremehkan karena orang lihat tampilan kita, casingnya kita. Dulu waktu kita ini masih kecil, kita atau milik orang ganggu saya karena saya punya HP kayu. Tahu HP kayu Nokia itu. Baru bilang Bapak HP begini, saya bilang iya, tapi di dalam HP ini ada pulsa 100.000 kan lebih. Kamu itu HP bagus tapi tidak ada. Minta sama Papa dan Mama mau pulsa kan? Gitu kan? Kadang-kadang cuma lihat bentuknya, casingnya, ya. Bukan hanya itu. Kadang-kadang kita diremehkan karena orang melihat kita punya umur. Ini masih kecil, masih muda, ya tapi masih muda, tapi dia sudah kuliah sampai doktor. Dia kan masih muda. Diremehkan. Nah, kejadian-kejadian itu siapapun
bisa mengalami itu. Tadi kan kesaksian itu kita dengar kadang-kadang diremehkan, direndahkan. Mari kita lihat satu kisah yang luar biasa. Seseorang yang diremehkan, diragukan, tetapi dia tetap memiliki iman yang kuat dan teguh. Kira-kira siapa? Kira-kira tebak. Siapa yang diremehkan? Tapi siapa? Mari kita buka 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Dulu saya pernah khotbah, tapi yang saya khotbah perkelahiannya dengan Goliat. Ini tidak, kita akan sorot dari hal lain. Ayat yang ke-28. 1 Samuel 17 mulai ayat 28. Oke. Sampai ayat yang ke-30. Ya, sampai ayat 32 saja kita baca singkat, walaupun saya akan menjelaskan panjang lebar. Sampai ayat 32. Kita baca sama-sama ya, mulai dari ayat 28. Dalam hitungan yang ketiga kita baca 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 32. 1, 2, 3. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kami domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat peperangimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Sampai di situ baca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi, saudara-saudara, Bapak Ibu, hidup kita itu penuh perjuangan, syarat dengan tantangan atau persoalan, dan seringkali kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan iman yang kuat. Oleh karena itu, yang menjadi tema khotbah saya pada saat ini adalah iman yang kuat dan teguh. Iman yang kuat dan teguh. Dalam menjalani hidup ini, kita harus memiliki iman yang kuat dan teguh. Karena itu, kita harus tahu apa ciri-ciri iman yang kuat dan teguh, atau apa ciri-cirinya orang yang memiliki iman yang kuat dan teguh yang bisa kita teladani. Nah, mari kita perhatikan satu persatu dari teladan dan sikap Daud. Kita akan melihat, saya catat di sini ada tiga ciri seseorang yang memiliki iman yang kuat dan teguh bercermin dalam kehidupan Saul. Yang pertama, seorang yang memiliki iman yang teguh dan kuat adalah orang yang memiliki ciri dia tetap tenang sekalipun diremehkan. Tetap tenang sekalipun diremehkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, coba bilang kiri kanan, tetap tenang sekalipun kau diremehkan. Betul kan? Artinya apa? Artinya tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi, tidak mudah patah semangat. Biasanya kita kalau direndahkan, diremehkan, kita emosi. Atau kita bilang, ya kalau begitu ya sudah, patah semangat. Padahal saya pernah khotbah di sini, never give up. Artinya apa? Pantang menyerah, tidak pernah menyerah. Saudara-saudara, narasi atau cerita dalam 1 Samuel 17 ini diawali dengan tantangan seorang Filistin. Jadi mereka biasa berkumpul. Jadi orang Filistin di bagian sana, kemudian orang Israel bagian sini, ada lembah.
Mereka berhadap-hadapan antara Israel dan tentara Filistin. Kemudian rupanya ada intimidasi, ada tekanan. Orang dari Filistin yang namanya Goliat itu dia sangat tinggi. Saya catat di sini. Coba kita lihat pasal 17 ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Tingginya 6 hasta sejengkal, tingginya 2 meter 9,90. Jadi hampir 3 meter tingginya. Aduh, tinggi sekali, hampir 2 kali lipat saya. Kemudian biasanya dia punya baju sirah yang dipakai beratnya 57 kg, 57 kilo, lebih dari 1 gram beras bulog itu di baju. Nah, saudara, jadi muncullah dia dan memberikan tantangan. Tidak usah kita mau berhadapan perang, tapi utus kamu punya orang datang ke sini dan saya lawan saya. Tapi kalau kamu menang, kami tunduk kepada kamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus tunduk kepada kami, menjadi taklukan. Jadi seperti itu. Tiap hari dia ngejek, dia mengolok-olok orang Israel. Pergilah Daud disuruh bapaknya. Jadi luar biasa Daud ya. Coba kita lihat pasal sebelumnya. Daud itu sudah diurapi menjadi raja. Jadi sebenarnya dia sudah raja, tapi tanpa kerajaan, tanpa tanah, tanpa tahta, tanpa mahkota. Masih menggembalakan ternak. Nah, kemudian sekalipun dia raja, disuruh diurapi jadi raja, dia bapak yang tua renta itu bilang, Daud, kau pergi ke sana, kakak-kakakmu ada 3 orang, kau bawa ini, bawa segala macam, disuruh untuk bawa kepada kakak-kakaknya. Tapi dia terima, dia tetap taat, dia pergi. Ini ciri-ciri orang yang rendah hati ya. Orang yang rendah hati tidak mempertanyakan, dia disuruh orang tua lagi pergi. Kadang-kadang kita kan kalau sudah hebat, sudah sarjana, sudah sekolah, mama ke bapak sudah bicara, sudah lulus, anakku, mama, bapak, kok meremehkan orang tua, antara sekolah, tahu bahasa Indonesia jelas, tidak boleh. Belajar dari Daud. Daud pergi. Nah, pada waktu pergi, dia mulai cerita-cerita, muncullah raksasa besar itu, memberikan tantangan, memberikan olok-olokan, dan Daud dia langsung, wah, ini siapa ini? Bagi Daud, apa yang dikatakan Goliat ini bukan masalah tantangan kepada orang Israel, tetapi tantangan kepada barisan tentara Allah. Artinya dia sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah itu orang Israel, tentara ini adalah milik Allah. Dan Goliat bukan menentang Israel saja, tetapi menentang tentara Allah. Dan dia dengar timbullah keberanian di hatinya untuk berjuang. Nah, kita lihat ayat yang ke-24 yang kita baca tadi. Dan perhatikan bagaimana kakaknya tanggapnya. Ayat 24. Kata ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lari tuh, lari melarikan diri. Dan kita lihat ayat 18 orang. 18-19, oke. Pasal 19 ya. Saya agak pusing-pusing karena saya nambah larinya sekarang. Kemungkinan boleh. 28 tadi 28. Kita baca tadi. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan apa? Perkataan dia menceritakan, dia menyampaikan bahwa dia bertanya apa yang akan dilakukan kepada orang yang mau melawan. Jadi pertanyaan ini dalam bahasa Ibrani, dia bertanya dan berkata, saya nanti akan pergi, saya akan melawan. Nah, ketika Eliab dengar itu, Eliab dia memberikan ungkapan-ungkapan yang merendahkan dan meremehkan. Saudara, pertama kalau kita lihat ayat 28 itu, Eliab dia meragukan motivasi dari Daud. Dia bilang, Mengapa engkau datang? Artinya, kau datang. Kalau secara bahasa Indonesia bilang begini, kau itu mencari sensasi saja. Ya, seperti itu. Cari sensasi. Jadi dia dituduh. Kemudian dipertanyakan motivasinya. Kau cari sensasi pasti. Kemudian dia bilang, dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Dia remehkan.
Sebelumnya kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, dia titip dia punya itu kepada penjaga-penjaga. Jadi mereka itu punya penjaga-penjaga, penjaga kawanan domba. Masa kalau cuma 2-3 ekor ada orang kerja, ada karyawan, tidak mungkin tuh. Tapi ungkapan 2-3 ekor ini adalah ungkapan meremehkan, merendahkan. Kau itu hanyalah seorang gembala, kau itu hanyalah seorang yang terlaku. Tetapi kalau Bapak Ibu baca baik-baik dan ketika memperhatikan, kebetulan saya coba lihat di dalam sintaksis bahasa Ibrani, dan rupanya ketika dia bilang seperti itu, dia itu apalagi dia bilang, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Dia bilang, aku tahu congkakmu. Jadi pemberani itu kata congkak. Dia tuduh Daud ini sombong. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bisa begitu. Sebelumnya ketika Samuel datang memberitahu bahwa akan diurapi semua, tidak bukan semua dipanggil, tapi tidak terpilih. Dan dikatakan Samuel tanya, apakah sudah semua ini anakku yang datang? Samuel bahkan lupa ada Daud di padang. Dia lupa karena anak ini dikatakan masih muda, kemerah-merahan, sangat muda. Dan dipilihlah Daud. Bapak Ibu Saudara, pastilah Eliab menyaksikan bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Sehingga ada penafsir mengungkapkan, dia mengatakan ini karena rasa cemburu, karena ada kepahitan di hati. Kenapa bukan saya yang dipilih? Kenapa bukan saya yang terpilih? Kira-kira seperti itu. Artinya ungkapan-ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang sangat jahat. Tetapi apa reaksi Daud? Reaksi Daud yang ke-9 bilang apa? Tetapi jawab Daud, apa yang kau perbuat? Ya, memang di sini tidak ada ungkapan bahwa Daud dia emosi, dia tetap tenang. Sehingga ciri pertama orang yang kuat iman itu adalah tetap tenang sekalipun diremehkan. Kuatlah iman Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ketika Anda muda, ketika Anda tidak sekolah diremehkan. Tapi kadang-kadang kita pindah di tempat baru mungkin diremehkan orang. Saya sudah seringkali diremehkan, sehingga terpancing kesombongan saya. Dan itu salah, emosional, terpancing. Saya cukup bisa untuk beberapa hal. Kalau di pelajaran, saya sangat suka di fisika matematika. Dan kadang-kadang ada hitung-hitung saya agak cepat. Tapi kadang-kadang orang remehkan, apalagi sekarang sudah tua tuh, di rambut putih bisa, ya saya masih bisa hitung cepat sekarang, masih dengan rumus-rumus. Tapi bukan masalah itu. Kadang-kadang ketika kita berpikir, bisa kan? Kita tidak enak kalau direndahkan, diremehkan, bahkan dituduh motivasimu. Dan saudara dalam pelayanan, seringkali kita hamba Tuhan, kadang-kadang ada orang menuduh kita atau menganggap kita ada motif-motif yang salah, atau yang tidak benar, atau yang tidak baik. Tapi kita harus tetap tenang. Bagaimana supaya tetap tenang? Mengapa harus tetap tenang? Bagian firman Tuhan di surat Petrus mengatakan tetap tenang supaya kami bisa berdoa. Itu dalam konteks itu. Itu yang pertama. Tetap tenang ya, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun diremehkan, direndahkan, buktikanlah itu dengan kerja. Buktikanlah itu dengan pengabdian, walaupun diremehkan, direndahkan. Buktikan itu. Yang kedua, ciri yang kedua, tetap fokus pada panggilan. Artinya, sekalipun diremehkan, seseorang yang kuat dan teguh iman tetap akan fokus pada panggilan, tidak melenceng, tidak mundur, tidak mundur. Nah, ayat 30 dikatakan begini, Daud mengalihkan, ya, lalu berpalinglah ia daripadanya. Daripada siapa? Dari Eliab yang meremehkan, merendahkan dia. Nah, memang kakak adik seringkali kakak meremehkan adiknya, dan merendahkan. Coba lihat, mulai dari Adam dan Hawa punya anak siapa? Kain dan Abel. Waktu memberikan persembahan Kain tidak diterima tuh. Dia lihat Abel dan masa akhirnya timbul amarah dan dia bunuhlah Abel.
Kemudian ada banyak lagi. Ada kakak beradik anak Ishak, siapa? Yakub dan Esau. Yakub dan Esau. Dan ada banyak saudara. Bahkan murid-murid pernah bertanya, kalau saudaraku buat salah kepadaku, aku harus ampuni berapa kali? Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Nah itu. Tapi saya tidak membahas itu. Yang kedua saudara, orang yang kuat iman dia tetap fokus pada panggilan. Nah, jadi ketika Elia berbicara seperti itu, Daud tetap tenang. Kemudian dia berpaling. Jadi Elia bicara, Daud mungkin dia senyum saja, bahwa dia berpaling kepada orang lain. Dia tanya pertanyaan yang sama kepada orang-orang itu. Artinya apa saudara? Artinya sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, sekalipun diremehkan, dia tetap fokus. Dia tidak bertanya yang lain. Oh, jadi kamu seberapa lama di sini? Tidak. Dia tetap ini kalau saya ini menegaskan. Dia menegaskan bahwa dia siap. Tapi saya belum akan membahas tentang itu. Dia tetap fokus meskipun sekalipun diremehkan. Daud dia memutus percakapan yang bisa menyebabkan pertengkaran kakak beradik. Dia bilang ini dan Daud langsung. Jadi bagaimana kalau saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Di sini kalau kita melihat orang yang tetap fokus pada panggilan seperti Daud, ada 3 hal yang dia miliki. Yang pertama, dia tidak terpancing emosi, dia berpaling. Kemudian dia tetap pada panggilannya, dia bertanya terus. Kemudian akhirnya mendapat pengakuan karena orang menjawab hal yang sama. Artinya itu tidak remehkan dia. Misalnya orang ditanya begini, jadi bagaimana keadaan ini kalau dokter bilang seperti yang kau bilang, kau pergi jaga, kau kambing, kau tidak. Orang memberikan pengakuan. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, saudara, sekalipun kita diremehkan, kita tetap tenang. Yang pertama, yang kedua kita tetap fokus pada panggilan. Karena kalau kita fokus, orang akhirnya memberikan pengakuan karena kita tetap fokus pada panggilan kita, atau pada tugas kita, atau pada apa yang akan kita lakukan. Kadang-kadang setelah kita diremehkan, kita tidak fokus lagi. Ada cerita yang seringkali saya alami dalam pelayanan. Apalagi berkaitan dengan hal-hal, kalau saya mau cerita, awalnya mereka remehkan, nanti begini juga pendeta datang begini. Tapi kita tetap fokus saja melayani. Sampai sekarang pun tim pelayanan Makarios kami tetap fokus yang ke kampung-kampung. Dengan pelajaran apa? Pelajaran yang sama. Firman Tuhan, bagian firman Tuhan yang mereka dia sama. Akhirnya kalau ketemu dengan alumni mereka salam saya, peluk saya, Bapak terima kasih, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara, saya waktu saya melayani di STM Sutri, saya memberikan tugas kepada mahasiswa yang menurut mereka banyak. Menurut saya tidak. Saya memberikan tugas ini, memberikan tugas ini. Ada yang marah, ada yang tidak senang, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Karena mereka masih sedang dalam perjuangan. Tapi saya tetap saja. Bahkan ada orang yang pergi ke kantor 1 kali, protes dan pukul pintu, dan pintu itu bocor, hancur. Saya bilang, kau punya persoalan berhubungan dengan nilai, bukan pintu. Kenapa kau marah pintu? Kau ganti pintu itu. Dan dia ganti. Ya, ganti pintunya. Dan sekarang mereka sudah orang-orang hebat yang luar biasa. Ada yang menjadi pimpinan gereja, majelis daerah, bahkan pejabat-pejabat penting. Dan saudara-saudara, tetap fokus ya. Ada persoalan diremehkan, tetap. Kalau panggilan kita adalah itu, lakukan. Tugas kita itu lakukan. Artinya ada pekerjaan, proyek pekerjaan atau pelayanan, kita tetap lakukan itu karena itu memang panggilan kita, tugas kita. Sekalipun mungkin diremehkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang panjang lebar. Orang yang kuat iman, dia tetap menguatkan orang yang ada di sekitar. Dia tetap menguatkan orang di sekitar. Artinya, sekalipun diremehkan atau diragukan, orang yang memiliki iman kuat dan teguh tetap akan menguatkan orang-orang di lingkungannya. Dia tidak menjadi
seseorang yang mematahkan semangat. Karena kalau sekarang istilahnya, dia tetap menyebar energi positif. Kadang-kadang kalau kita lakukan, dia bilang, tidak mungkin itu, tidak mungkin itu, tidak mungkin. Kata-kata tidak mungkin itu bikin tumbuh patah semangat. Tapi kalau kita yang kuat iman di dalam Tuhan, kita bilang bisa. Coba orang-orang yang hebat seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu mereka kan pergi mengintai tanah Kanaan. Berapa orang yang pergi mengintai? 12. Pulang 10 orang patah semangat. Laporannya benar, laporannya bagus. Wah betul, hasilnya mantap, tempat itu hebat, luar biasa, tempat itu menjanjikan. Tapi penduduknya itu kuat-kuat. Mereka itu orang-orang besar. Padahal cuma 1 orang kan, 3 orang kan. Besar. Mereka melihat kami seperti belalang. Itu kata 10 orang. Dan kalau di demokrasi, suara terbanyak itu yang betul. Benar? Tapi kalau dalam kebenaran, tidak harus. Suara terbanyak belum tentu benar. Amin. Dan muncul ada orang, Kaleb dan Yosua bilang, ya tidak bisa. Memang dalam kondisi ini, tapi kita akan mengalahkan mereka. Bersama Tuhan kita akan kalahkan mereka. Hampir dan melempar di batu. Banyak kali kita juga, saudara, yang mayoritas ini menganggap diri benar, dan kalau kita menjelaskan tentang kebenaran, rasa-rasa kita mau dipukul juga, mau dilempar juga. Itu kenyataan. Dan saudara, Kaleb pada waktu Kaleb sudah usia 80 tahun, dia menghadap ke Yosua dan bilang, saya mau bagian yang mana? Dulu Musa bilang nanti akan dapat. Oh ya. Dan Kaleb bilang begini, berikan saya ke sana tempat itu, dan saya yang usia sekarang ini masih seperti 40 tahun lalu, saya akan pergi berperang sana. Dan waktu itu usia 80 tahun. Dan di sana ada raksasa-raksasa jenis Goliat. Kaleb bilang, utus saya ke tempat itu yang penuh tantangan. Nah, orang yang kuat iman itu, saudara, akan berbicara, akan bersikap untuk membangkitkan semangat orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang dilakukan. Sekalipun diremehkan, diragukan, orang yang memiliki iman yang kuat pasti memiliki atau memberikan dampak yang positif. Ayat 31 sampai 32 coba kita lihat. Perkataan Daud ini tidak hanya berisi keberanian, tetapi membangkitkan harapan bagi seluruh pasukan Israel yang pada waktu itu sudah terintimidasi oleh perkataan daripada Goliat. Goliat tekan mereka dan mereka terintimidasi. Dan Daud berkata, coba kita lihat ayat ini, ayat 31. Saya coba uraikan. Terdengarlah kepada orang perkataan. Kata perkataan ini dalam bahasa Ibrani hadebarim. Itu artinya perkataan yang mengandung keyakinan dan keteguhan dan tekad. Perkataan yang mengatakan bahwa aku akan pergi, aku siap. Saudara, kata-kata ini merupakan semangat. Nah, dari kata hadebarim bukan sekedar perkataan, tapi berisi tekad dan iman daripada Daud. Ayat 32. Dalam ayat 32 kata Daud kepada Saul, coba lihat ini. Daud yang diremehkan, yang direndahkan, masih muda, yang dianggap belum berpengalaman, berbicara kepada seorang pahlawan besar yang namanya Saul. Dia bilang apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Terima kasih. Saudara, kata Daud kepada Saul, janganlah seseorang pun tawar hati. Jangan seorang pun tawar hati. Janganlah seseorang. Siapa seseorang itu? Yang sedang berada pada dia. Dia raja yang dulu hebat luar biasa, pahlawan, ketakutan juga. Tapi Daud berkata, menguatkan dia yang sudah tawar hati, dikuatkan, diberikan pengharapan. Saya waktu studi S2, saya menulis tesis dari Injil Yohanes. Salah satu dari tesis saya mengungkapkan bahwa seorang guru ya, dia haruslah seseorang yang bisa berkata-kata memberikan pengharapan kepada murid-muridnya.
bukan merendahkan. Dan saya meneliti, Yesus berkata kepada mengatakan kepada Petrus, engkaulah batu karang. Dan kepada para murid bilang, ini adalah orang Israel sejati. Jadi kata-kata Yesus adalah kata-kata yang membangkitkan semangat, memberikan dorongan, kekuatan. Makanya orang-orang tua, guru-guru, kakak-kakak tidak boleh mengatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menekan, yang diskriminatif atau yang membuat anak-anak kita atau murid-murid kita menjadi patah semangat. Kata-kata seperti bilang bodoh, apalagi yang biasa bilang goblok, otak mati kepada anak-anak. Tidak boleh kata-kata yang diucapkan. Karena itu bukan membangkitkan harapan, tetapi membuat saya sempat setelah puluhan tahun di sini, saya tanya kenapa banyak anak-anak lambat dalam berpikir, tidak percaya diri. Dan saya sudah melayani cukup lama. Kata-kata yang di telinga saya seringkali saya dengar kalau ada kakak atau seorang kakak marah kepada adiknya dia dorong di kepala gini, dia dorong di kepala. Goblok, bodoh, otak mati. Ya, karena itu sudah jadi stigma, dicap seperti itu. Tidak boleh. Kata-kata itu tidak boleh keluar dari seorang tua, papa, mama, kakak, adik, guru, tidak boleh. Kita harus memberikan kata-kata yang berpengharapan. Sekalipun anak ini mungkin tidak mampu, kita bisa bilang ini, nah bersama Tuhan Bapak pasti bisa. Dan belajar baik-baik. Aduh, tapi mama, kita bapak kita orang miskin, bagaimana saya mau jadi dokter? Yakinlah bersama Tuhan kalau bisa. Dia bilang, iya betul, bapak cuma begini, ya selesai semua. Tamatlah. Tapi kita harus bicara memberikan pengharapan. Oke, kita lanjut saudara. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi coba lihat ayat 32. Janganlah seorang tawar hati. Kemudian dia bilang apa? Hamba-Mu ini. Jadi bukan hanya kata-kata, tetapi Daud menegaskan, hamba-Mu ini akan pergi. Bukan dia bilang begini, janganlah tawar seseorang, jangan tawar hati karena dia. Suruhlah orang. Nah, tapi hamba-Mu ini, bukan dia bilang begini, perintahkan orang saja. Kau raja, kau tunjuk orang, dan tidak, dia bilang, hamba-Mu ini, saya ini loh, saya akan pergi, bukan orang lain. Seringkali saya itu cara mendidik anak saya sudah dewasa semua, sudah menikah. Waktu kecil kan saya sudah tegaskan dan saya sudah suruh Bill atau Kelvin pergi ke sana cepat, Bapak mau, misalnya saya lagi masak, saya mau dimasak. Kalau lama-lama saya sendiri bergerak langsung pergi. Pernah satu kali pas di Manado, saya mau suruh apa barang berat, tolong apa ini, lama. Saya langsung bergerak, saya langsung lakukan. Dia datang, sudah Pak? Sudah. Waktu berjalan jadi. Seringkali kita terbiasa, ada iman yang kuat, yang hebat. Kita pasti bisa, saudara. Harus kita lakukan pekerjaan ini dengan benar. Baru biarlah kita punya program ini dan mari kita cari dana. Oh, sendiri dulu bayar. Dia bilang cari dana. Saya juga kadang-kadang bingung dengan orang. Semangat melakukan, tapi dia pikir orang lain dulu lakukan, bantu dulu, baru dia mau bergerak. Itu pun kalau sudah cukup bebas saya tidak usah. Tapi di sini tidak ada yang begitu, tidak ada. Jadi saudara yang saya katakan ini luar biasa. Daud ini, Daud dia berkata, hamba-Mu ini, hamba-Mu sendiri akan pergi. Ungkapan ini menjelaskan 3 hal, saudara. Pertama, kerendahan hati. Walaupun dia punya iman yang kuat, tapi dia rendah hati. Dia bilang apa? Hamba-Mu ini. Dia tidak bilang begini, janganlah seorang yang ditawar hati. Aku ini. Dia pakai kata aku. Bisa tadi bilang aku, tetapi dia tetap merendah. Hamba-Mu ini. Karena dia sedang berbicara kepada raja. Tapi memang dia Daud tipe orang yang rendah hati. Coba bayangkan, sudah diurapi jadi raja, masih jadi gembala. Sudah jadi orang menjadi raja, dia masih membawa bekal untuk kakak-kakaknya. Rendah hati kan? Jadi bilang hamba-Mu ini. Jadi ungkapan itu pertama rendah hati. Yang kedua loyalitas. Loyalitas itu apa? Kesetiaan. Dia menyadari bahwa dia adalah orang Israel. Tantangan di depan ini bukan hanya tantangan raja, bukan hanya tantangan para tentara, tapi termasuk dia rakyat, tantangan dia juga.
posisi itu kan, dia tidak bilang saya sudah diurang menjadi raja, tidak. Tapi dalam posisi sini dia menunjukkan loyalitasnya. Demikian juga dalam kehidupan beriman kita orang Kristen. Sudah sekarang, kadang-kala kita melihat ada pergumulan, ada persoalan, tantangan. Anak-anak bertumbuh dalam iman agak susah karena ada persoalan-persoalan, tontonan-tontonan di HP atau kata-kata orang. Kita harus berkata dan kita harus memiliki hati untuk membimbing anak-anak kita. Siapa lagi kalau bukan orang tua, kakak-kakak yang membimbing adik-adik anak-anak kita. Itu contoh-contoh konkret. Ada banyak contoh tapi Bapak Ibu Saudara dipikirkan. Jadi yang pertama kerendahan hati, kedua loyalitas atau kesetiaan. Yang ketiga, ungkapan hambamu ini berarti kesiapan untuk berjuang. Karena ada ungkapan hambamu ini akan pergi. Kata akan pergi di sini adalah penegasan pasti pergi, bukan cuma akan pergi. Saya pasti pergi. Ini tegas dan mengandung tekad pula. Pasti pergi. Bapak Ibu Saudara, bukan kesombongan. Karena Alkitab bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, yang 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Daud bicara karena iman. Dia, kalau kita melihat ayat selanjutnya, mengapa dia bicara begitu? Nanti kita akan bahas. Karena iman. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tegas dan mengandung tekad yang kuat. Saya pasti pergi. Karena itu tanggung jawab saya. Sekali lagi, mengapa Daud begitu berani? Mari kita lihat ayat 37. Ini yang membuat dia berani. Ayat 37. Bersama kita baca. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan, siapa? Tuhan. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari beruang, dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, jadi dia berbicara di atas, tetap aduh ini tidak usah takut. Melawan orang ini tidak usah takut. Hamba ini akan pergi, pasti pergi. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan biarkan dia. Dia tahu pengalaman masa lalunya menjelaskan bahwa pergumulan persoalan tantangan dengan singa, dengan beruang, binatang-binatang buas. Kalau siapa jadi tidak masuk akal. Masa seorang Daud dia bisa tangkap, dia bilang begini kan dalam ceritanya kepada Saul, dia bilang begini. Kalau ada singa atau beruang ambil atau terkam dombaku, aku akan mengambil dia dari mulutnya, dari mulut singa. Jadi singa kan berkerampas dari singa. Kalau sampai dia tidak melepaskan, akan kupatahkan rahangnya, kubunuh dia. Bayangkan singa. Sudah lihat singa kaki besar bagaimana? Saya di Jogja baru di kebun binatang baru lihat kaki singa bongkar. Kenapa begitu? Waktu itu masih kecil kita itu pergi ke kebun binatang, Mama itu udah bawa foto itu sudah ikan-ikan di situ. Untuk saya tarik. Satu kali cakar begini tak cabut semua gitu ke badan. Tapi Daud bilang, aku akan melepaskan itu dari mulutnya dan kalau melawan akan ku patahkan rahangnya, lehernya atau apa, membunuh dia. Dia tidak membanggakan dirinya, tetapi ketika sini bicara Tuhanlah yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia akan menguatkan orang di sekitar. Dan saudara, saya mau tanya, masa lalu saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah tolong kita berkali-kali kan? Katakan ada lagu, berkali-kali kau menolong, berkali-kali. Masa lalu kita berkali-kali Tuhan tolong. Sekarang seolah-olah Tuhan tidak tolong dan kita mau menjadi orang yang berkata-kata melemahkan iman orang lain. Jangan saudara. Mungkin Tuhan tidak tolong kita sekarang seolah-olah karena dia punya cara tersendiri untuk tolong kita. Seringkali kita ketika berdoa kita kasih konsep kepada Tuhan. Tuhan tolong saya punya pergumulan ini. Kalau boleh Tuhan bikin begini. Tuhan bilang, nah, aku tahu caranya. Terus saya jelaskan.
kau berserah saja. Berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan kuatkan. Tadi Ibu Gembala bilang, Tuhan apresiasi kita bukan hanya dengan dicukupkan kebutuhan kita. Banyak kali Tuhan mengapresiasi kita dengan memberikan kata-kata firman Tuhan. Logos itu menjadi rema dalam diri kita ketika kita lemah. Firman Tuhan tiba-tiba muncul meneguhkan hati kita berkali-kali. Kalau Tuhan sudah tolong kita masa lalu, ada pengalaman berjalan dengan Tuhan sama seperti Daud, maka Tuhan yang sama, Dia tidak mungkin akan melupakan kita saat ini. Aku tidak akan melupakan engkau. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena pengalaman dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia tetap teguh dan kuat, dan dia memiliki kata-kata yang membangkitkan semangat dan dorongan kepada orang di sekitar kita. Jadilah orang tua, jadilah kakak, jadilah teman yang memberikan semangat. Ada temanmu mungkin atau saudaramu, anakmu sudah patah semangat. Saya tahu saya punya mahasiswa, kalau melayani kita lihat ada orang yang duduk, sebenarnya dia punya persoalan. Duduklah dekat dia, jangan langsung bicara kawan. Oh, ada masalah apa? Tidak. Duduklah dekat dia. Diam. Mungkin pada waktu diam itu ada saatnya kemudian kita bilang, kawan, sepertinya kau ada persoalan. Cerita saya akan bantu doa. Kadang-kadang seperti itu. Banyak di antara kita malu mungkin oleh karena keadaan kita, ketidakmampuan kita. Saya pernah melayani. Ada seorang, dia mau berhenti sekolah SMA, dan dia sekolah di Jogja. Dia mau berhenti karena pergumulan persoalan masalah uang, masalah dia rasa dia tidak mampu. Ini anak Alfa. Dia bilang, saya datang di Jogja, saya tidak mampu. Masuk SMA saya tidak mampu. Saya melayani dia setiap malam kan. Selama beberapa hari saya layani dia. Sekarang, kalau tidak salah dia salah satu pejabat yang ada sekarang di Boyolali. Dia memiliki jabatan sekarang. Dia sudah tamat SMA dan jadi sarjana. Dan itu peristiwa itu lama, tahun 2003 kan. Tapi kata-kata yang saya sampaikan, dia kecewa dengan bapaknya, dia kecewa dengan ini, dan tidak bisa memberi uang. Saya bilang siapapun bisa menjauhkan kamu, tapi Tuhan tidak pernah akan menjauhkan engkau. Datanglah kepada. Itu cuma kata-kata, dan saya bilang kamu pessimista. Ada istilah dulu yang Pak Jeffrey di mobilnya, Arfak Mupri. Ya kan? Betul nggak benar? Sama saja, jangan berbeda-bedakan. Kita diciptakan sama oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang yang kuat iman, dia memiliki ciri-ciri yang jelas. Jadilah orang yang kuat iman. Cirinya apa? Tetap tenang, sekalipun ini paling susah. Sekalipun diremehkan, ada orang remehkan, susah kan? Kok kira tidak bisa saya, tapi tetap tenang, jangan emosional, tenang saja. Kok bikin ini model gimana ini? Makanya saya cucu ini suka gambar-gambar, namanya Dio. Gambar-gambar, jelaskan anak-anak menggambar itu jelek kan tidak? Tidak berani jawab. Iya, di hati saya bilang, tapi saya bilang begini, saya langsung turun, saya punya pikiran dan berkata, saya setara umur dia lebih bagus gambarnya dari saya waktu umur seperti itu. Jadi itu dia punya gambar mantap. Karena kita menilai dari pikiran kita sudah dewasa seperti ini, no? Dan memberikan dorongan semangat. Jadi tetap tenang sekalipun diremehkan. Yang kedua, tetap fokus pada panggilan. Fokus kalau kita panggilan ini tetap fokus. Lakukan tugasmu. Tetapi yang ketiga, tetap menguatkan atau tetap menjadi berkat atau tetap memberikan pengaruh yang positif melalui kata-kata kita. Terpenting itu kata-kata ya. Kata-kata yang menghancurkan merendahkan tidak boleh. Pakailah itu jadi berkat bagi orang di sekitar kita. Tetapi ingat, itu semua terjadi pada Daud karena Daud mengalami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita berbeda, tetapi berkali-kali Tuhan menolong. Mari saya ingin menyanyikan lagu ini. Berkali-kali kamu menolong. Ini punya pertama, kalau boleh ditayangkan. Kita akan nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara,
Satu hal yang terpenting bagi kita selalu mengingat, kita harus tetap teguh dan kuat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan telah kami alami dan rasakan. Tetapi pergumulan demi pergumulan seringkali membuat kami lemah. Bahkan saat kami diremehkan, direndahkan, kami tidak kelihatan seperti orang yang beriman. Tetapi terima kasih untuk teladan daripada Daud yang telah kami pelajari. Dia tetap tenang sekalipun diremehkan, direndahkan. Dia tetap fokus dalam panggilan sekalipun dia diremehkan dan direndahkan. Dan bahkan dia tetap menjadi berkat. Dia tetap memberikan pengaruh positif. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi lagu